ada pengagungan, ada sebuah pengagungan. Kemudian apakah pengagungan ini atau penghormatan ini itu termasuk ibadah, apa hanya sebatas adab, sebatas etika saja. Jadi kita sebagai manusia, terutama sebagai orang Islam, harus bisa membedakan mana ibadah, mana adab. Yukhti'u katsirun minan nas fi fahmi haqiqatit ta'zim wa haqiqatil ibadah. Kata beliau pengarang kitab ini, seringkali atau kebanyakan orang itu salah di dalam memahami hakikat pengagungan dan hakikat ibadah. Fa yukhallituna bainahuma khalatan bayyina. Karena salah maka kemudian mereka mencampur aduk di antara keduanya dengan mencampur yang jelas. Wa ya'tabiruna anna ayya naw'in min anwa'i ta'zim huwa ibadah lil mu'azzam. Dan mereka menganggap apapun bentuknya, jenisnya pengagungan itu adalah bentuk ibadah kepada yang diagungkan. Apapun bentuk memuliakan berarti ibadah kepada yang dimuliakan. Contoh fal qiyamu, berdiri. Ada orang datang kemudian kita berdiri. Wa taqdimul yad wa takbirul yadi, mencium tangan. Wa ta'zimun Nabi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina wa maulana. Dan contoh lagi mengagungkan Nabi dengan kalimat sayyidina wa maulana. Wal wuqufi amamahu fi ziarah, berdiri di depan Nabi waktu ziarah makam, ziarah kuburan Nabi, biadabin dengan cara adab, waqarin dan tenang, wa khudu'in dan tunduk khusyuk. Kullu dzalika, orang-orang yang salah-salah paham ini mengatakan semua itu uluwun indahum. Ulu sudah ulu, itu sudah over, melampaui batas. Indahum menurut persepsi mereka yuaddi ila ibadah li ghairillahi ta'ala, yang bisa mengakibatkan beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Makanya biasanya mereka ini tanpa kita sebutkan kelompoknya, tanpa kita sebutkan nama perorangannya, tapi ada. Kalau ketemu kawannya dia mau gurunya yang sudah tua, mau muridnya yang masih kecil-kecil, tidak pernah diajari menjun tangan, ketemu saling tidak ada. Kemudian tidak perlu datang kemudian hormat. Kemudian tidak ada istilah kata Rasulullah sayyid, tidak ada. Rasulullah disebut sayyid, maulana, tidak ada. Di depan kuburannya Nabi biasa-biasa. Tapi kalau sebagian orang kan kalau di depan kuburan Rasulullah kadang sampai nangis. Tapi karena persepsinya itu hulu, ini ibadah pada selain Allah. Wa hadza fil haqiqah jahlun wa ta'annutun. Adapun persepsi seperti ini, itu hakikatnya itu sebuah kebodohan dan mempersulit. La yardullah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Wa takallufun ta'bahu ruhus syariah Islamiyah. Dan ini takalluf. Takalluf itu saklek.
yang tidak sesuai dengan ruhnya syariat Islam. Kok tahu kalau Allah gak suka sama orang model-model mempersulit, model-model melakukan kebodohan seperti ini? Buktinya Nabi Muhammad fahadza Adam. Maka ini satu contoh dalam Al-Quran Nabi Adam. Bagaimana Allah memperlakukan, memberikan contoh, memuliakan itu Allah sendiri yang memberikan contoh langsung di Al-Quran. Awalul jinsi al-islami. Nabi Adam itu kan awal pertama kali dari jenisnya manusia. Wa awwalu ibadillahi sholihin, dan beliau juga pertama kali kategori hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Orang soleh diapakan? Allah ini buat contoh untuk kita berikutnya. Min hadzal jinsi, dari jenis manusia, amarallahu ta'ala al-malaikata bis-sujudi lahu ikraman wa ta'ziman lima atahu min ilmihi wa i'laman lahum bisnifaihi min baini sa'iri makhluqati. Allah memerintahkan para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam. Allah ngasih contoh sujud mana? Cuma nanti kan pembahasan apakah sujud kepada makhluk ini masih berlaku di syariatnya umatnya Nabi Muhammad apa tidak. Yang jelas Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ilmu tafsir mau tafsir apa saja semuanya sepakat bahwasannya perintah Allah malaikat untuk agar sujud kepada Nabi Adam itu bukan menyembah Nabi Adam, tetapi ikraman wa ta'ziman, sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan. Ini loh caranya menghormat, caranya mengagungkan terhadap orang soleh. Ini loh caranya mengagungkan, memuliakan kepada orang yang punya ilmu. Cuman waktu itu sebelum ada syariat, untuk umat Nabi Muhammad yang dilarang sujud. Tapi yang tidak sujud tetap ada, dan memang ada caranya. Kalau sama orang yang lebih berilmu bagaimana? Ini kan Allah langsung memberi contohnya. Nanti ada kisahnya Nabi Yusuf juga. Sampai orang tuanya saja masih sujud sama Nabi Yusuf kan? Bukan Nabi Yusufnya sujud sama orang tua ya. Malah orang tuanya sujud sama Nabi Yusuf. Tapi nanti tinjauannya dari sisi mana? Qala ta'ala di Al-Quran, berfirman siapa Allah Ta'ala, wa i'laman lahum bistifaihi min baini sa'iri makhluqati. Ini. Dan Allah mau menginformasikan kepada para malaikat bahwasannya Nabi Adam itu salah satu dari orang-orang pilihannya Allah, makhluk-makhluk pilihannya Allah, biar mereka tahu Nabi Adam itu siapa. Oh ini ya, kalau sama orang yang dipilih oleh Allah, wali, kekasih, nabi, caranya. Oh begini ya caranya, kalau bertemu dengan orang punya ilmu atau bertemu dengan orang soleh. Coba nanti jangan tengok, ada orang menuntut ilmu aja akhirnya malaikat gimana? Dalam hadis, kalau ada orang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, malaikat langsung turun, sayapnya digelar, ditaruh di bawah agar dilewati orang menuntut ilmu. Baca hadis itu. Jadi karena malaikat dah paham kalau hebatnya ilmu, jadi kalau ada orang berangkat menuntut ilmu, malaikat pada sayapnya itu ditaruh di tanah sebagai biar dilewati. Apa dalam hadis kata Rasulullah? Ridwan bima yasna. Karena malaikat itu senang sudah kalau ada orang menuntut ilmu. Berubah. Ini kita enggak, ada orang alim
Malah kalinya datang, ya, ketemu anak kecil ya. Katanya ini yang benar. Ya, nggak apa-apa, persepsi begitu. Yang penting jangan menyalahkan kita ya. Justru ini yang sesuai dengan syariat, yang memuliakan, yang menghormat. Coba nih, termasuk makhluk Allah yang pintar cerdas. Cuma dia jatuh karena nggak punya hormat. Tapi cerdasnya tetap nampak. Apa kata iblis? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian li Adam pada Adam. Fasajadu, maka si iblis, maka para malaikat semuanya sujud. Illa iblis, kecuali yang nggak mau sujud itu iblis, kata Allah. Allah Maha tahu yang gaib. Apa alasannya iblis kok nggak mau sujud? Kalau menurut Allah, abah. Iblis itu nggak mau, itu istakbar, sombong. Cuma iblisnya bilang gini, qala asjudu liman khalaqta tina. Kayak membawa tauhid. Ya Allah, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, kata iblis. Apakah ini, tolong kayak gini, caranya engkau menunjukkan seseorang yang lebih mulia daripada saya? Kata iblis, ya Allah, menurut engkau ini kan orang yang lebih mulia daripada saya. Lalu kemudian saya harus memuliakan dengan cara sujud. Apakah saya harus sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Ini kan dua pemahaman iblis, meskipun dia sebenarnya muncul dari sombong. Satu, ilmu tauhid. Apakah saya harus sujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Yang nomor dua, apakah ini caranya memuliakan orang yang lebih mulia daripada saya? Kan itu kan kerennya iblis, ilmu hebat. Gimana gak hebat iblis ini? Iblis itu pernah jadi dosennya malaikat 4.000 tahun. Ada riwayat 40.000 tahun. Malaikat itu santrinya iblis. Makanya terlalu pede dia. Dikira nggak ada lagi apa yang lebih istimewa daripada dirinya. Ya, cuma orang kalau sempat terlintas sombong itu, andaikan bertaubat kan enggak jadi dikategorikan kufur. Nabi Musa dulu sempat merasa, tapi kan jangan seperti persepsi kita. Sempat, apakah ada di muka bumi ini wahai Nabi Musa untuk tahun ini di masa nggak ada itu yang lebih tinggi ilmunya melebihi Anda. Katanya murid-muridnya, setahu saya nggak ada. Setahu saya nggak ada. Langsung Nabi Musa langsung kaget dengan kalimat yang diucapkan. Lalu kemudian Allah sampaikan, ada Musa, hamba saya, fulan. Kamu kalau ingin tahu datang ke sini. Itulah ceritanya Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Coba mencari Nabi Khidir yang berguru begitu. Ya, malaikat ini sempat mengira bahasanya Nabi Adam itu tidak semulia mereka, karena sempat interupsi waktu diciptakan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.